Halo, nama saya Putih dan ini suami saya. Nama saya Lutfi. Dan ini buah hati kita. Namanya Oza nih. Kita udah nunggu buah hati, udah nunggu kedatangan Oza selama 6 tahun perjalanan pernikahan. Perjalanan ikhtiar kita untuk mendapatkan buah hati itu lumayan panjang. Saya udah mengalami 2 kali KET atau kehamilan ektopik. Yang pertama itu di tahun 2018 dan yang kedua itu di tahun 2020. Setelah itu kita mencoba untuk rehat, menenangkan diri dulu, menyiapkan mental lagi karena Betul. udah 2 kali mengalami KET tersebut. Sebenarnya juga nggak nyangka bakal KET kedua karena aku Bakal udah hamil di luar kandung lagi, Iya. artinya si janinnya itu ada di luar lagi gitu. berulang lagi karena sebelumnya aku udah periksa, udah HSG dan kondisi saluran tubuh aku Paten oke, ya? paten, hamil alami lagi dan ya qadarullah. Titik bangkitnya adalah ketika kita sadar itu adalah takdir Allah di tahun 2020, artinya kita mengulang kembali cerita di tahun 2018. Iya. KET yang pertama, seakan-akan kayak kita ngerasa apakah istri saya tuh bisa hamil normal lagi gitu kan. Artinya udah diangkat dua-duanya. Secara teori kan sebenarnya nggak bisa ya. Cuma karena kita tahu ada alternatif yang terakhir, artinya bayi tabung dan udah pokoknya selama masih ada alternatif itu kita percaya kita bisa mewujudkan buah hati kita kembali gitu. Akhirnya Di tahun 2023. tahun 2023 ya. Tahun 2023 kita memutuskan untuk IVF di Morula, Jakarta, khususnya dengan Dr. Reno Ramli. Kenapa di Dr. Reno? Aku itu pernah melihat di vlog Korban TikTok selebgram ya. aku melihat perjalanan satu artis Mbak Saskia Sungkar. Itu aku cukup Miss ya? miss dengan perjalanan beliau untuk mendapatkan buah hati yang bernama Ukasha. Dan aku akhirnya memutuskan ya udah ini kayaknya di oke nih Dr. Reno. Kayaknya aku milih Dr. Reno gitu. Yang paling miss sih Dr. Reno selalu mengingatkan kita untuk berdoa, fokus dulu karena kita waktu itu problemnya ketika Iya, berpuasa. ingat pesan Dr. Reno kayak gini. Dokter itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Artinya bukan dokter bisa 100% mewujudkan program kita langsung jadi itu enggak. Artinya dikembalikan ke individual masing-masing. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan masing-masing. Artinya kita perbaiki diri dulu dan akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki seorang anak. Tuh babynya tuh di dalam tuh. Pas saat dokter sudah melakukan operasi, terus saya dipanggil ke dalam, Pak sudah boleh masuk ke dalam gitu. Nah ketika Oza diangkat dan muncul sebuah tangisan, itu harunya luar biasa. Artinya, waduh tangis pun pecah ya di sana ya. Saya langsung meluk istri. Kalau diceritain momen itu pasti haru, campur aduk ada senang. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu selama 6 tahun dengan perjalanan yang cukup panjang dengan hiruk pikuk orang yang nanya-nanya kapan kita punya anak, akhirnya Betul. Allah berikan jalan hingga akhirnya kita punya anak ya. Hitam putih kembali teringat malamku hitung-hitung. Untuk pejuang garis 2 di luar sana, pesan saya jangan takut untuk pergi ke dokter periksa. Sebenarnya kalau promil itu bukan hanya istri saja, tapi juga suami juga sangat penting untuk diperiksa. Harus bisa bekerja sama antara Betul. suami dan istri, harus bisa saling support satu sama lain karena ya nggak bisa kalau hanya perempuan saja yang berjuang untuk mempunyai buah hati. Kalau dari saya pribadi sih, memulai untuk konsultasi itu tidak ada yang salah. Ketika kita pergi ke dokter kandungan, artinya kan kita pasti mempunyai ketakutan ya, artinya divonis apapun itu penyakitnya, baik itu dari istri dan suami. Kita tuh satu keluarga ya, jangan ada saling blaming, jangan ada saling menyalahkan, betul. Satu sama lain. Dan yang paling penting adalah untuk ke Morula itu sendiri, kita tidak langsung diarahkan ke Untuk IVF program juga bayi enggak. tabung enggak. Kayaknya banyak juga ya untuk Banyak yang juga kok yang kehamilan alami, normal, kehamilan betul. alami atau inseminasi terlebih Betul. dahulu, tidak langsung bayi tabung gitu ya. Betul. Ketakutan satu lagi adalah masalah finansial ya. Artinya kan masing-masing individu pasti akan beda-beda ya. Beda-beda, Tergantung tergantung case-nya case. gitu.
minimal konsultasi dulu ya. Iya minimal pokoknya konsultasi dulu. Pokoknya memulai itu harus berdua, harus Satu tim. satu tim. Iya, betul. Gak bisa sendiri, harus kompak. Salam 2 garis. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.